Saya juga akan bisa sampaikan hal ini kepada Dinas Pendidikan atau Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pak Asep di Bogor agar menindaklanjuti masalah ini. Karena ini masalah udah menjadi viral, masalah nasional dan mencoreng juga ini dunia pendidikan. Di era orang kesusahan sekarang, musim paceklik ini kan paceklik nih. Iya. Gagal panen, air nggak ada, kekeringan di mana-mana. Tiba-tiba ada pungutan seperti itu kan kayak petir di siang hari. Gini, DSP itu kan memang tidak diharamkan, tetapi sekolah harus hati-hati, tidak boleh asal memungut. Pertama, mereka harus mempertanggungjawabkan sumbangan uang dari APBN melalui BOS. Yang kedua, dia juga mempertanggungjawabkan sumbangan dari provinsi. Nah, ketika uang ini kurang, dia harus lakukan rapat dengan komite sekolah. Duit masuk berapa, kebutuhan setahun berapa, kurangnya berapa. Nah, kurangnya itu dimusyawarahkan melalui komite sekolah. Nah, komite sekolah itu bisa melakukan sebuah persikapan, beban itu dibagi 12 bulan. Kan nggak sekali butuh kan, butuhnya kan 12 bulan. Jatuhlah katakanlah persiswa kena 350.000 kali 12 bulan persiswa ya. Nah, dengan dia dibayar 350.000 per bulan kali 12 bulan, itu dianggap cukup untuk pembiayaan sekolah, itu saya kira bisa dibenarkan. Nah, yang tidak dibenarkan itu kan pungutan tanpa melalui mekanisme komite sekolah, dan pungutan itu menyangkut fasilitas fisik. Nah, itu nggak bisa kalau dia menyangkut fasilitas fisik, mau dia ruang belajar, lab, ya kan, atau ruang guru, ini kan sedapat mungkin diserahkan melalui beban pemerintah, melalui bantuan keuangan dari DAK, bantuan ke sekolah maupun dari Provinsi Jawa Barat. Nah, intinya pungutan itu masih batas toleran ketika kebutuhan sekolah itu katakanlah 5, dia punya duit 3, kurang 2 kan. Nah, 2 itu kan dimusyawarahkan oleh komite sekolah dibagi 12 bulan. Jatuhnya persiswa katakanlah 300. Komite setuju, itu boleh dijalankan. Tapi tidak boleh 1.800.000 untuk bangun RKB umpamanya. Untuk bangun ruang guru umpamanya. Itu saya kira tidak tepat pada alasan mereka ingin membangun pagar sekolah. Ya, itu kan masuk ke sarana fisik. Jadi sarana sekolah itu kan fisik, itu kan ada ruang belajar, ruang guru, ada lapangan upacara, ada WC, ada musola, ada pagar. Itu fasilitas sekolah namanya. Nah, yang berkaitan dengan fasilitas sekolah sedapat mungkin tidak dibebankan ke orang tua, ke siswa. Itu menjadi beban pemerintah dan beban negara. Nah, tapi kalau operasional sekolah tidak cukup oleh BOS dan bantuan Pemprov, bahwa dia harus mengut SPP per siswa 300.000 kali 12 bulan, sejauh komite sekolahnya setuju, itu tidak haram, boleh. Jadi beda ya, artinya bukan berarti pungutan di sekolah itu tidak boleh. DSP itu boleh gitu loh. Kenapa saya bilang boleh? Karena negara hari ini belum mampu menggratiskan mereka untuk tidak bayar. Pemprov Jabar untuk DPMU, untuk DPMU yang swasta dan madrasah, itu baru 600.000 per siswa. Sekarang kita jujur, berapa kebutuhan setahun anak itu per orang? Bisa 2.400.000 loh. Nah, kalau 2.400.000 kita baru subsidi 600, kan minus dong. Nah, bisa gratis, saya jamin tidak akan bisa gratis SPP di Jawa Barat untuk SMA ya. Kenapa? Depresiasi masih tinggi. Nah, untuk mengisi kekosongan itu kan dia punya BOS. Kurang lagi dia baru minta persetujuan komite sekolah untuk meminta pungutan SPP. Kan SPP kan nggak ada yang seragam di setiap sekolah. Ada yang 2,5 sebulan, yang 300, ada yang 400 juga kan. Nah, itu DSP itu boleh sejauh mekanismenya ditempuh melalui rapat formal antara komite sekolah dengan sekolah. Lahirlah keputusan itu. Tapi kalau yang fisik, pagar, musola, ruang guru, ruang belajar, lab, sedapat mungkin jangan dibebankan ke orang tua murid. Itu menjadi tanggung jawab negara, pemerintah. Bang, artinya ini sekolah menyalahi ya? Ya, tentu kalau dia udah menyangkut pungutan biaya fisik, menurut saya itu harus dibatalkan. Terus kalau misalkan sekolah tetap mewajibkan, entah ada sanksi buat siswa yang nggak mau ikut, itu gimana? Kira-kira bisa menuntut nggak orang tua? Ya tidak bisa, karena kan pendidikan ini kan salah satu urusan wajib bagi negara. Maka negara menetapkan 20% dari APBN, 20% dari APBD provinsi kota itu wajib buat pendidikan. Karena urusan wajib, maka tidak bisa. Undang-undang pendidikan kan jelas, bicara pendidikan nasional, tanggung jawab negara.
orang tua dan masyarakat. Jadi ketika kita menyangkut pendidikan nasional, tidak boleh ada pihak-pihak yang mengintimidasi orang tidak bisa bersekolah hanya karena nggak bayar. Atau ini saya garis bawah ini, boleh dicatat omongan saya. Atau ada sekolah yang nahan ijazah. Nggak boleh, nggak pantas Pak ijazah itu ditahan walaupun dia nunggak SPP sekalipun. Karena sekolah itu udah dapat subsidi dari negara cukup besar. Dapat BOS, dapat dari provinsi juga bantuan. Tiba-tiba dia lulus ada tunggakan SPP 3 juta katakan. Ditahan ijazahnya. Iya kalau cuma sebulan, kalau sampai 3 tahun ijazah, berarti kita membunuh masa depan anak lulusan kita 3 tahun nggak bisa cari kerja. Dari mana dia bisa membayar 3 juta itu? Orang yang cari kerja nggak bisa. Jadi saya ingatkan di sekolah-sekolah di Depok, nggak boleh nahan ijazah anak siswa. Terutama dalam kewenangan Provinsi Jawa Barat ya. Kenapa? Karena sekolah itu udah mendapat bantuan dari negara. Ya wayahnya lah kalau kurang 3 juta panggil orang tuanya. Bapak, ijazah Bapak saya berikan lengkap dengan legalisir, tapi Bapak orang tua tanda tangan dengan kami sanggup mencicil. Doakan anak Bapak ini bisa bekerja, dapat uang gaji bulanan, cicil ke kami. Udah cukup itu aja Pak. Dan saya yakin siswa itu kalau udah bekerja punya duit, dia ingat kepada alumni sekolahnya, dia pasti bayar utangnya. Gitu loh. Tapi kalau dia nggak disuruh mencari pekerjaan, orang tuanya miskin, nggak ada uang, ijazah ditahan, itu kan zolim namanya. Masih ada sekolah yang nahan ijazah. Kalau sanksi ke sekolah terkait. Kenapa? Kalau sanksi ke sekolah Kalau dari Dewan sendiri ada teguran kah atau apa? Ya sejauh ini kalau ada yang ijazah tertahan, saya datang nyuruh orang. Kalau dia tunggakannya 3 juta, saya pribadi bantu 1 juta, 2 juta saya minta gratisin. Itu ada beberapa yang saya gitukan. Tapi itu juga bisa kita laporkan ke KCD agar pihak sekolah bisa ditegur oleh kepala cabang dinas untuk tidak boleh dia menggunakan kewenangannya untuk menahan masa depan siswanya, menahan ijazah hanya karena nunggak SPP waktu dia sekolah. Ya kan itu kan gara-gara nunggak SPP sekolah kan itu ditahan ijazah. Itu nggak boleh. Mas, kalau ada temuan seperti itu, pembangunan fisik Dewan Provinsi akan melakukan apa nih, Pak? Apa sidak atau gimana nih? Nggak gini, kalau bicara pendidikan komisinya kan komisi 5. Saya komisi 4. Saya kan bidang pembangunan jalan, kalau nanya jalan jembatan ke saya. Cuman ini kan sudah viral, sudah jadi masalah. Ya tentu walaupun bukan komisi saya juga akan bisa sampaikan hal ini kepada Dinas Pendidikan atau Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pak Asep di Bogor agar menindaklanjuti masalah ini. Karena ini masalah udah menjadi viral, masalah nasional dan mencoreng juga ini dunia pendidikan. Di era orang kesusahan sekarang, musim paceklik ini kan paceklik nih. Iya. Gagal panen, air nggak ada, kekeringan di mana-mana. Tiba-tiba ada pungutan seperti itu kan kayak petir di siang hari. Jadi kalau bicara masalah ini tentu akan sudah dipolapin oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Saya nggak bisa jawab langsung itu karena kan bukan bidang saya. Iya, betul. Kalau bidang saya kan saya bisa jawab. Besok dipanggil orangnya kan bisa begitu. Iya, siap. Karena yang manggil kan harus komisi terkait bidang pendidikan. Makasih, Bang. Siap.